Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yulia bersama teman saya Ainur Rohma dan Vivin Pratiwi. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Prinsip Iktikat Baik dalam Perjanjian Asuransi, Studi Perbandingan Indonesia dan Inggris. Yang topiknya akan dibacakan oleh teman saya Ainur. Prinsip ikat baik dalam perjanjian asuransi adalah prinsip yang mendasari hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak-pihak harus bertindak dengan baik, jujur, dan adil dalam melaksanakan perjanjian. Di Indonesia, prinsip iktikat baik dalam perjanjian asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian. Pasal 12 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap pihak dalam perjanjian asuransi harus bertindak dengan iktikat baik dan berpegang pada kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Pihak-pihak diharapkan saling berkomunikasi dengan jujur dan memberikan informasi yang akurat dalam proses perjanjian. Di Inggris, prinsip itikat baik dalam perjanjian asuransi diatur dalam hukum keperdataan atau common law. Terdapat doktrin terkenal yaitu dikenal sebagai You Bury My Fight atau utmost good fight yang mengatur bahwa pihak-pihak dalam perjanjian asuransi harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang resiko yang akan dijamin. Doktrin ini menyatakan bahwa asuransi didasarkan pada kepercayaan dan saling ketergantungan antara pihak-pihak. Selanjutnya, pertanggung asuransi dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga memiliki dampak kenaikan pada sengketa klaim asuransi. Hal ini dapat dilihat pada data Badan Mediasi Asuransi Indonesia bahwa sengketa klaim dari tahun 2006 sampai 2015 telah mencapai 476 kasus dengan rincian sengketa klaim asuransi jiwa berjumlah 245 kasus. Asuransi sosial berjumlah 4 kasus dan asuransi umum berjumlah 227 kasus. Sedangkan sengketa klaim asuransi jiwa terjadi karena perselisihan antara tertanggung dan penanggung mengenai pelaksanaan perjanjian dalam polis. Masalah yang muncul adalah sulitnya melakukan klaim polis dikarenakan tertanggung terlambat pembayaran polis atau lapse. Surat pengajuan asuransi jiwa diisi sendiri oleh agen asuransi dan tertanggung dianggap tidak beretikat baik dalam pengisian surat pengajuan asuransi jiwa. Dengan pihak tidak memberikan informasi yang benar atau tidak mengungkapkan fakta-fakta material yang diketahuinya pada tertanggung. Selanjutnya yaitu perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi jiwa merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi, penanggung atau insurer dengan pemegang polis atau tertanggung atau insured, yang pada hakikatnya penanggung mengambil alih risiko dari tertanggung pada penanggung dengan memberikan nilai manfaat atau santunan, sedangkan kewajiban tertanggung membayar premi dengan objek badan atau tubuh manusia. UDA 2016-1038. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian memberikan pengertian asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung, atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pengertian asuransi sendiri dalam hukum positif di Indonesia dibatasi secara formal dalam pasal 246 Wetboek van Koophandel berbunyi, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Sedangkan pasal 1774 Burgerliche Wetboek menggolongkan perjanjian asuransi itu termasuk perjanjian untung-untungan. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut mengandung unsur kemungkinan kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung itu bergantung pada ada dan tidak adanya peristiwa tidak tentu. Kalau peristiwa tidak tentu itu timbul, maka tertanggung menderita rugi, yang akibatnya penanggung harus mengganti kerugian tertanggung. Jika peristiwa tidak tentu itu tidak ada, maka penanggung tidak perlu memberikan penggantian apapun juga. Topik selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Vivin. Hakikat iktikat baik dalam perjanjian asuransi jiwa. Secara umum, iktikat baik dalam perjanjian asuransi jiwa mengacu pada kepercayaan yang tulus dan niat baik dari kedua belah pihak, baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Asuransi, sementara dalam konteks Inggris, hal serupa diatur dalam berbagai peraturan dan prinsip hukum yang mengatur asuransi. Pada dasarnya, asuransi jiwa adalah kontrak di mana pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi dalam pertukaran untuk perlindungan finansial yang diberikan kepada ahli warisnya dalam bentuk pembayaran klaim jika terjadi kematian atau kejadian tertentu sesuai ketentuan polis. Aspek iktikat baik sangat penting dalam menjalankan kontrak asuransi ini. Pemegang polis diharapkan memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang diri mereka kepada perusahaan asuransi saat mengajukan polis. Di sisi lain, perusahaan asuransi diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai ketentuan polis kepada pemegang polis. Iktikat baik pra-kontra dalam asuransi jiwa memiliki standar yang lebih tinggi daripada hukum kontrak komersial yang mengatakan bahwa kebutuhan iktikat baik kontrak asuransi jiwa jauh lebih tinggi dan lebih ketat daripada kontrak komersial. Yang pertama, dalam kontrak asuransi jiwa, para pihak diminta untuk secara sukarela mengungkapkan secara benar fakta-fakta material apapun ke pihak lain. Sementara dalam kontrak komersial, para pihak tidak diwajibkan untuk melakukan pengungkapan. Yang kedua, bentuk pelanggaran kewajiban iktikat baik dalam kontrak asuransi jiwa adalah pemutusan kontrak. Sedangkan pelanggaran iktikat baik dalam hukum kontrak komersial tidak membuat kontrak diputus sesuai dengan pilihan dari pihak yang tidak melanggar. Yang ketiga, dalam hukum kontrak asuransi jiwa, penanggung dapat mengakhiri kontrak di mana jika terjadi pelanggaran oleh tertanggung dalam hukum kontrak komersial, pelanggaran harus kausal terhubung dengan kerugian sebelum pihak yang dirugikan dapat mengklaim kerusakan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam berkontrak menggunakan frasa utmost good faith dalam kontrak asuransi jiwa dan frasa good faith dalam hukum kontrak komersial. Dalam konteks asuransi jiwa, iktikat baik melibatkan beberapa komponen penting antara lain yang pertama, kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur. Yang kedua, kewajiban untuk membayar klaim dengan cepat dan adil. Yang ketiga, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi. Yang keempat, kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Prinsip iktikat baik dalam asuransi jiwa memiliki tujuan untuk menjaga hubungan saling percaya antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, sehingga memberikan rasa aman dan perlindungan finansial kepada pemegang polis dan keluarganya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Asuransi merupakan perjanjian antara tertanggung dan penanggung tentang pengalihan risiko. Pengaturan iktikat baik tertanggung asuransi jiwa di Indonesia tunduk pada ketentuan pasal 251 Wetboek van Koophandel, sedangkan di Inggris ketentuan iktikat baik tunduk pada pasal 17 Marine Insurance Act 1908. Iktikat baik di Indonesia disebut dengan istilah the Gode
True, dan di Inggris disebut dengan Utmost Good Fight. Iktikat baik dalam perjanjian asuransi jiwa di Indonesia mewajibkan tertanggung untuk memberitahukan atau menjelaskan dan juga meneliti fakta material berkaitan dengan objek asuransi jiwa. Sedangkan di Inggris, prinsip iktikat baik mengharuskan masing-masing pihak, baik tertanggung maupun penanggung, mempunyai kewajiban timbal balik untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnya. Data yang dapat mempengaruhi para pihak untuk membuat kesepakatan dalam perjanjian asuransi jiwa, baik diminta atau tidak. Pada akhirnya, ketentuan khusus iktikat baik dalam perjanjian asuransi jiwa bagi penanggung di Indonesia diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang memberikan kedudukan yang sama antara tertanggung dan penanggung untuk mengungkapkan dan menjelaskan fakta material berkaitan dengan objek asuransi jiwa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.